Air, pedangdut Koni Nurlita meninggal dunia pada Selasa 30 Mei 2023 pagi kemarin. Koni Nurlita ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, diduga mengalami serangan jantung saat akan berolahraga. Kabar meninggalnya Koni Nurlita begitu mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarganya. Pasalnya, kerabat meyakini Koni Nurlita tidak memiliki riwayat sakit apapun. Kepergian mendadak biduan dangdut itu membuat keluarga terpukul. Keluarga pun sempat terpikir kabar duka tersebut tidak perlu dipublikasikan. Pihak keluarga sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Koni meninggal dunia di pagi hari kemarin. Dilansir wartakotalive.com, Novan yang merupakan sahabat mendiang Koni menceritakan detik-detik sang pedangdut tersebut meninggal dunia. Ia menyebut sahabatnya meninggal dunia antara pukul 8 hingga 9 pagi. Sebelum meninggal dunia, pada pagi kemarin, Koni Nurlita berniat akan berolahraga. Diduga Koni mengalami serangan jantung dan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Namun menurut Novan, Koni Nurlita selama ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Saat ini jenazah Koni Nurlita disemayamkan di rumah duka Heaven Pluit, Jakarta Utara. Novan menyampaikan rencananya jenazah akan dimakamkan pada Kamis 1 Juni 2023 besok di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Meninggalnya Koni membuat orang-orang terdekat kaget dan berduka mendalam lantaran terjadi yang begitu mendadak. Apalagi sebelum meninggal dunia, Koni masih beraktivitas normal, bahkan sempat merilis lagu barunya. Pada Senin 29 Mei lalu diketahui Koni baru saja merilis lagu baru berjudul Sepatu yang ia umumkan melalui unggahan di Instagram. Namun sehari setelah lagunya dirilis, Koni dijemput maut. Unggahan Koni soal perilisan lagu barunya pun menjadi unggahan terakhir sang artis. Kini unggahan terakhir Koni dibanjiri ucapan duka cita. Satu di antaranya ditulis oleh pedangdut senior Eri Suzan. Koni Nurlita sendiri berpulang meninggalkan 2 orang anak. Koni Nurlita, pedangdut yang terkenal di era 90-an, baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Pedangdut yang pernah berkolaborasi dengan mendiang Didi Kempot ini dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung. Sehari sebelum kepergiannya, Koni sempat merilis single terbarunya tepat pada 29 Mei 2023. Dikutip dari Tribun Style, Koni Nurlita merupakan pedangdut yang eksis di era 1990-an sampai saat ini. Karir bernyanyi Koni Nurlita di industri musik dangdut Indonesia memang tidak semulus penyanyi seangkatan lainnya, seperti Ikke Nurjanah dan Cici Paramida. Namun ia telah memiliki banyak karya, bahkan sempat berduet dengan legenda lagu campursari Didi Kempot. Meski sudah jarang muncul di layar kaca, namun Koni masih aktif mengisi acara-acara off-air. Koni dikenal publik lewat lagu Ayang-Ayangmu yang menjadi single pembuka album Campur Sari Nusantara Vol. 1. Dia juga sempat mengeluarkan beberapa single terbaru berjudul Gigi Mundur dan Melawan Sepi. Pada tahun 2022 lalu, dia merilis single berjudul Ular Kobra. Lagu itu dirilis di YouTube Mabes Balker dan langsung menjadi hits. Kemudian pada 29 Mei 2023 kemarin, dia merilis lagu barunya berjudul Sepatu atau Sepasang Tapi Tak Bersatu. Sayangnya sehari setelah lagu tersebut dirilis, ajal menjemputnya.
Sebelumnya, pihak manajemen KONI Nurlita mengabarkan bahwa sang pedangdut meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. KONI mengembuskan napas terakhirnya di usia 50 tahun pada Selasa 30 Mei 2023 pukul 9 pagi. Salah satu perwakilan mengatakan bahwa sang pedangdut terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sebelum meninggal dunia. Hal ini senada dengan yang disampaikan sang sahabat, Novan, bahwa selama ini KONI tidak memiliki riwayat penyakit. Bahkan di pagi hari itu, sahabatnya hendak berolahraga yang menjadi aktivitas rutinnya. KONI menurutnya meninggal dunia di dalam mobil saat perjalanan menuju Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Jenazah KONI saat ini sedang disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Rencananya pada Kamis 1 Juni besok, jenazah KONI akan disemayamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Kasus video syur yang menyeret Rebecca Klopper melebar hingga melibatkan orang terdekatnya. Marisha Ica, teman Rebecca, mendapatkan somasi dari Rizky Pahlevi karena diduga menyebutnya sebagai tersangka penyebar. Menanggapi itu, Marisha Ica pun mempersilahkan mantan kekasih dari Rebecca tersebut untuk melapor ke polisi karena ia yakin tidak bersalah. Somasi ini bermula saat pihak Rizky Pahlevi membaca pemberitaan mengenai Marisha Ica. Kuasa hukum Rizky, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan bahwa selebgram itu menyebut kliennya pernah bahwa selebgram tersebut menyebut kliennya pernah menjadi tersangka yang terkait pemerasan dan pengancaman terhadap Rebecca di tahun 2022 yang masih berhubungan dengan video syur yang beredar. Dikutip dari Tribun Seleb, Marisha pun santai menanggapi somasi tersebut karena merasa tidak bersalah. Ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia mempersilahkan Rizky membawa persoalan ini ke ranah hukum. Bahkan Marisha mempersilahkan pihak Rizky untuk membuat laporan jika memang memegang bukti sesuai tuduhan mereka. Ia akan kooperatif dan menyerahkan pihak kepolisian untuk membuktikannya. Marisha Ica mengaku tidak keberatan dan tidak akan melaporkan balik Rizky Pahlevi terkait somasi tersebut. Namun ia sendiri ternyata mengaku masih bingung dengan somasi yang dilayangkan padanya. Sang selebgram mempertanyakan statement apa yang dipermasalahkan. Muhammad Rizky Pahlevi melayangkan somasi terhadap Marisha Ica pada kemarin. Somasi itu dilayangkan melalui kuasa hukum Rizky, yakni Sugeng Teguh Santoso. Ditemui awak media seusai menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei lalu, Sugeng pun membenarkan telah mengirimkan surat somasi. Pihaknya memberikan Marisha Ica waktu 3 kali 24 jam. Jika yang bersangkutan tidak merespon somasi dalam kurun waktu yang ditentukan, Rizky Pahlevi akan menempuh jalur hukum. Alasan somasi ini sendiri karena pihak Rizky Pahlevi merasa tidak terima dengan pernyataan selebgram asal Jakarta itu yang menyebut kliennya sebagai tersangka. Pernyataan Marisha Ica tersebut dinilai membahayakan. Jika kabar itu tidak segera diluruskan, kuasa hukum Rizky mengkhawatirkan soal opini publik terhadap kliennya. Dalam kesempatan itu pula, Sugeng menegaskan bahwa Rizky Pahlevi bukanlah pemeran pria dalam video, apalagi pelaku yang menyebarkannya.
Kuasa hukum Rizky Palevi, Segung Teguh Santoso mengungkap bahwa kliennya bingung video syur yang disebut mirip Rebecca Klopper bisa tersebar. Pasalnya menurut pengakuan kliennya, Rizky sudah menghapus video itu, begitu juga dengan BK seusai mengalami pemerasan hingga 30 juta rupiah. Sugeng mengungkapkan bahwa kasus ini kemungkinan berkaitan dengan kasus pengancaman yang menimpa Rebecca Klopper pada tahun 2022 lalu. Ia membenarkan bahwa BK sempat diancam dan diminta sejumlah uang jika tidak ingin video itu disebarluaskan. Kekasih Fadly Faisal itu disebut sudah sempat mengirimkan uang 30 juta rupiah kepada pelaku pemerasan. Dari sana terjadi kesepakatan untuk menghapus video yang digunakan untuk mengancam. Dikutip dari grid.id, BK kemudian melaporkan pelaku ke Barreskrim Polri. Hingga pada tanggal 28 Oktober 2022, masalah dengan kedua pelaku penyebar video itu sudah diselesaikan secara restoratif justice. Meski tidak menyebutkan apakah kliennya dan Rebecca Klopper yang merupakan pemeran dalam video 47 detik itu, Sugeng mengatakan baik Rizky dan Rebecca sudah menghapus video itu tahun lalu. Sehingga pihaknya bingung dari mana video itu bisa tersebar. Sugeng mengatakan pihaknya ingin menguak oleh siapa video itu di-copy sebelumnya. Ia juga menyatakan bisa saja video syur yang diduga mirip BK ini hanya editan. Dia pun memastikan Rizky Palevi tidak ada kaitannya dengan penyebaran video dan pemerasan terhadap Rebecca Klopper. Sugeng mengatakan pelaku inisial R yang pernah dilaporkan Rebecca tahun lalu bukanlah kliennya, melainkan orang lain. Si R ini dan juga akun Dede Gemes ini memiliki video tersebut didapat dari mana? Karena sebelum Oktober 2022 itu sudah dihapus, data video tersebut sudah dihapus oleh Rebecca maupun oleh si Rizky, ya. Tetapi pernah data itu di copy ya sebelum dihapus. Oleh siapa ini sedang saya dalam. Berarti Rizky pernah menjadi saksi Bang pada saat laporan yang lalu itu? Iya, laporan Oktober. Ada yang dihapus berarti keduanya memang benar. Membenarkan berarti Bang. Kan saya katakan tadi ya bahwa video tersebut mirip dengan RK dan MRP. Ya, gitu ya, MRP. Ya. Berarti di bulan Oktober kemarin jadi saksi. Kan sudah dihapus, karena itu dia tidak punya data, sekarang beredar. Bisa saja bahwa itu kan editan segala macam. Nah, ini yang belum dia tahu. Kalau dia misalnya punya data yang masih di teleponnya, itu bisa kita konfirmasi. Saya dari mana datamu yang ada di telepon? Nggak ada. Kenal nggak sih Bang dengan penyebar si kanal ini? Kalau enggak, kalau Dede Gemes enggak, kalau R sudah ketemu. Tapi ada kaitannya dengan MRP? Iya. Enggak kenal nih. Nggak kenal. R ini tidak kenal nih. R ini mantannya Rebecca juga? Bukan. Siapa orang ini? Enggak ngerti saya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hubungan antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya diisukan tengah merenggang. Laura Meizani Naseru Asri alias Loli bersih tegang dengan sang ibunda seusai membongkar aib Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu. Dan karena hal itu, Nikita bahkan sampai mengancam akan berhenti membiayai sekolah putrinya tersebut. Kini, Loli yang tengah menempuh pendidikan di London, Inggris mendadak memutuskan untuk mulai bekerja. Loli juga mengungkap alasan dirinya memutuskan buka jasa endorsement. Hal itu diungkap Loli melalui unggahan Instagram story-nya @1aurabd pada Minggu 28 Mei lalu. Gadis kelahiran 28 Mei 2007 itu mengaku dirinya ingin memiliki penghasilan sendiri supaya bisa hidup mandiri. Di sisi lain, Loli sadar bahwa dirinya terbilang berkecukupan secara finansial. Namun ia tidak ingin terus-menerus bergantung pada orang lain, terlebih untuk urusan masa depannya. Loli juga tidak mau mengandalkan bantuan dari sang mama lagi. Pasalnya, Loli ingin belajar berbisnis agar kelak bisa membuka usahanya sendiri.
Lebih lanjut, anak sulung Nikita Mirzani itu memastikan pekerjaan yang akan ia terima tidak akan mengganggu sekolahnya. Loli malah merasa senang karena bisa membantu mempromosikan usaha orang lain. Tidak hanya itu, ia yakin dengan bekerja dirinya bisa menjadi lebih bijak dalam menghabiskan uang. Apalagi kebutuhan hidup di London terbilang jauh lebih mahal daripada Jakarta. Loli juga mengaku saat ini sedang dalam masa liburan sekolah, sehingga dirinya memiliki lebih banyak waktu yang luang. Di akhir tulisannya, Loli juga menyampaikan cara yang bisa dilakukan untuk bekerja sama dengannya. Sebelumnya, perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Loli yang melibatkan Antonio Dedola cukup menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, Loli nekat membongkar tabiat sang ibunda yang diketahui selama ini sangat dekat dengannya. Loli lebih memilih Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Antonio Dedola pada Jumat 12 Mei lalu, Loli mengaku Nikita Mirzani memaksa dirinya untuk menjelekkan Antonio Dedola dan keluarganya. Nikita Mirzani nampak geram saat mengetahui jika Loli malah membuka jasa endorse. Wanita yang akrab disapa Nyai itu pun tidak segan bakal menyeret pihak yang memberikan pekerjaan ke putrinya tanpa persetujuan Niki ke polisi. Nikita Mirzani meminta kepada warganet dan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan keadaan saat dirinya dan Loli terpisah jauh seperti saat ini. Pasalnya, Loli masih merupakan anak di bawah umur untuk bekerja sendiri. Dikutip dari Tribun Medan, sikap tegas tersebut Nikita Mirzani lakukan lantaran tidak terima putrinya harus bekerja. Sebagai seorang ibu, ia merasa bak hina karena anaknya nekat mencari uang sendiri. Bukan cuma peringatan, Nikita Mirzani tegas memberikan ancaman kepada klien Loli. Tidak tanggung-tanggung, ia mengaku akan membawa urusan tersebut ke pihak berwajib. Bahkan akan membuat bisnis yang dimiliki menjadi hancur. Diketahui permasalahan Nikita Mirzani dengan Loli memang belum selesai. Keduanya, ibu dan anak ini masih saling berseteru. Loli pun tidak segan-segan membongkar tabiat Nikita Mirzani yang dinilai kasar kepadanya. Begitupun Nikita yang dikabarkan mencabut seluruh biaya sekolah Loli di luar negeri. Nikita Mirzani pun sempat menangis lantaran tidak menduga akan bermasalah dengan Loli. Sayangnya air mata Nikita tersebut tampak tidak digubris oleh putri sulungnya. Diketahui persoalan antara Nikita Mirzani dan Loli itu berawal dari perseteruan dengan suami sirinya, Antonio Dedola. Antonio yang pergi dari rumah Nikita tidak terima, dituding kabur dengan membawa barang-barang istrinya. Bule asal Jerman itu pun kemudian mengungkap ia pergi dari rumah karena sempat bertengkar dengan Niki dan menerima tindakan kekerasan. Namun hal itu kemudian dibantah oleh Nikita Mirzani. Sayangnya perseteruan keduanya justru merembet dan melibatkan Loli. Tadi sangga, Loli akhirnya memilih untuk membuka tabiat buruk sang ibunda kepadanya selama ini. Saat perseteruan Niki dengan ayah sambungnya, Loli mengaku justru diminta untuk ikut menjelek-jelekan Antonio Dedola. Dari situlah Nikita Mirzani kemudian geram dan mengancam tidak akan lagi membiayai hidup dan sekolah putri sulungnya tersebut.
Indra Bekti mengaku belum mau membuka hati untuk wanita lain seusai bercerai dari Aldila Jalita. Presenter itu bahkan mengaku masih kerap menangis dan menyesali perceraiannya hingga sering meminta maaf kepada Aldila. Pengakuan ini disampaikan Indra Bekti saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rabu 31 Mei 2023. Saat ditanya alasannya, presenter berusia 45 tahun ini mengatakan dirinya belum bisa terlepas dari bayang-bayang Aldila Jalita, wanita yang telah menemaninya selama 12 tahun. Bahkan Indra Bekti tidak menutup keinginannya untuk bisa kembali rujuk dengan Aldila demi kedua buah hatinya. Dikutip dari Tribun Seleb, rasa penyesalan tersebut kerap diungkapkan Bekti kepada Aldila. Bekti mengaku kerap meminta maaf pada mantan istrinya itu atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Hal itu dilontarkannya saat tengah dirundung penyesalan. Indra Bekti mengakui kesalahan yang kerap diperbuat pada Aldila, meski tidak menyebutnya secara gamblang. Pria yang akrab disapa Inbek itu kerap menangis, berharap hubungan seusai perceraian itu masih terjalin secara baik demi anak-anak mereka. Di sisi lain, Indra Bekti tidak menutup keinginannya untuk bisa kembali bersama dengan Aldila Jalita demi kedua anaknya. Ia mengaku cintanya kini masih mentok pada Aldila Jalita. Hal itu yang menjadi salah satu alasan Bekti tidak mau untuk membuka hati kepada wanita lain untuk saat ini. Kini dirinya lebih memilih fokus untuk memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya. Ya, penyesalannya mungkin pastinya selalu ya. Terus kalau misalnya aku nama dia, Bun, maafin ayah ya. Kalau kemarin itu akhirnya ya bisa seperti itu, bisa kita akhirnya malah berpisah seperti sekarang ini selalu. Dan itu setiap tidur tuh itu selalu aku doain ya yang terbaik lah buat Dila, buat aku juga gitu ya, sifat juga gitu yang, dan ya tiap malam itu apa ya, nangis terus bengong sendiri gitu ya. Ya akhirnya ya kadang suka whatsappan itu sama Dila juga gitu bahwa supaya kita sama-sama saling mendukung, tetap mendukung. Dilanya pun juga saat ini biar dengan dia bisa aku bantu, gitu. Jadi biar tidak merasa sendiri. Menggugat cerai sang suami, Virgaun. Hal itu disampaikan sendiri oleh Inara Rusli saat ditemui di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Selasa 30 Mei kemarin. Perceraian Inara Rusli dan Virgaun diwarnai berbagai drama, mulai dari berhembusnya isu perselingkuhan, masalah gugat-menggugat, hingga terkini terkait jumlah nafkah yang diminta ibu 3 anak tersebut. Mengalami beragam ini apa yang sebelumnya dikatakan oleh Inara. Ia juga mengakui bahwa melihat Inara Rusli tidak menyimpan trauma atas permasalahan yang dialaminya. Saat ini, menurutnya ibu 3 anak itu tengah sibuk dengan pekerjaan demi menghidupi buah hatinya. Seperti diketahui, Inara Rusli balik melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Virgaun Tambunan. Gugatan cerai tersebut didaftarkan Inara ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Senin 22 Mei lalu. Ada 11 materi gugatan Inara terhadap Virgaun, diantaranya perceraian, hak asuh anak, dan harta gonogini. Sidang perdana perceraian Inara Rusli dan Virgaun sendiri digelar pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Sebelumnya diketahui Virgaun sempat mengajukan permohonan talak cerai terlebih dahulu terhadap Inara ke PA ke PA Jakarta Barat pada 5 Mei 2023. Hal itu dilakukan seusai Inara membongkar dugaan perselingkuhan Virgaun melalui media sosial Instagram. Namun pada Rabu 17 Mei, mantan vokalis band Last Child itu resmi mencabut permohonan cerai karena tidak mencantumkan hak asuh anak dalam tuntutannya. Pihak keluarga pun sudah berdiskusi soal hak asuh ketiga anak Virgaun dan Inara, dan hasilnya kini Virgaun akan meminta hak asuh tersebut.
Tribuners, sorotan kepada Inara Rusli semakin menjadi. Seusai itu diketahui awal mula Inara Rusli jodoh-jodohkan dengan Ariel Noah, yakni saat dirinya live di TikTok. Ditemui Tribun News di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Selasa kemarin, Inara pun menjawab hal ini. Inara mengaku bingung kenapa tiba-tiba dikaitkan dengan mantan pacar dari Luna Maya itu. Pasalnya ia tidak pernah membahasnya dan mengenal secara pribadi dengan Ariel. Disinggung soal trauma memiliki pasangan anak band, Inara tidak membantahnya. Lebih lanjut, ibu dari 3 anak ini masih belum mau membahas jodohnya kelak. Kendati demikian, Inara memastikan bahwa dirinya akan membuka hati dan siap berumah tangga lagi jika waktunya tiba. Ia juga mengaku sudah banyak pria yang ingin mendekatinya setelah berpisah dari Virgaun. Hal itu menurutnya diketahui dari Ustadz Dery Sulaiman. Namun Inara sendiri tidak ingin buru-buru dan akan lebih selektif memilih pasangan hidup. Urusan pasangan hidup, Inara kini juga meminta saran kepada Ustadz Dery. Tak bisa, Ustadz Dery pun mengamini apa yang sebelumnya dikatakan oleh Inara Rusli. Ia juga mengakui bahwa melihat Inara tidak. Diketahui saat ini Inara sudah secara resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Virgaun, menyusul dibongkarnya perselingkuhan dan dugaan perzinahan vokalis Last Child tersebut. Dalam gugatannya, Inara berharap dapat mempertahankan hak asuh ketiga anak di tangannya. Selain itu, Inara juga menuntut Virgaun untuk membayar nafkah untuk ketiga anaknya sebesar total 110 juta per bulan. Sidang perdana perceraian antara Inara Rusli dan Virgaun Tambunan telah digelar hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Sidang keduanya bakal diselenggarakan di sidang keduanya ini diselenggarakan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan sebagai penggugat, Inara Rusli tidak hadir dalam sidang perdananya. Inara Rusli hanya diwakili oleh 2 orang dari tim kuasa hukumnya dalam sidang cerai melawan Virgaun. Menurut kuasa hukum Inara Rusli, yakni Arjana Bagaskara, Inara absen dalam persidangan lantaran berkaitan dengan untuk mengurus anak-anaknya. Sementara itu, pihak Virgaun yang diwakili oleh Sandi Arifin dan Wijayano Hadi Sukrisno hadir di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Terlihat hanya Wijayano Hadi Sukrisno yang memasuki ruang sidang untuk menyerahkan surat kuasa ke majelis hakim. Sementara itu, Virgaun diketahui ternyata berdiam diri di mobil dan tidak ikut ke ruang sidang setelah mengetahui Inara Rusli tidak menghadiri sidang perdana ini. Karena Virgaun dan Inara Rusli tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi pun ditunda. Mediasi keduanya akan digelar kembali pada 7 Juni mendatang. Seperti diketahui, kasus perceraian Inara Rusli dan Virgaun berawal dari terbongkarnya perselingkuhan vokalis band Last Child ini. Virgaun yang ketahuan selingkuh menggugat cerai Inara ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Akan tetapi Virgaun kemudian mencabut gugatan cerainya dengan alasan ingin memperbaharui. Setelah Virgaun mencabut gugatan cerai, Inara pun memasukkan gugatan serupa terhadap sang suami. Inara udah info bahwa Inara tidak bisa datang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan yaitu terkait dengan memenuhi kebutuhan anak. Agenda hari ini kita belum tahu apakah bisa mediasi langsung dimulai atau tidak. Karena
kan untuk bisa dimulai mediasi itu para pihak harus hadir ya. Iya. Keduanya harus hadir dan kami juga sudah siapkan suatu surat untuk terkait dengan mediasi yang nanti kami akan sampaikan setelah persidangan. Karena sudah talak 3 ya, sudah terima talak lebih dari 3 kali. Jadi kemungkinan secara hukum terujuk itu tidak mungkin. Makanya terkait dengan mediasi nanti kami akan sampaikan juga terkait hal ini. Ya. Sebenarnya kan sebelum gugatan ini diajukan dari tergugat sendiri atau tim kan sudah menyampaikan talak banyak 3 kali. Jadi secara hukum syariat dan hukum Islam dia sudah ditalak. Nah, untuk mediasi dirasa dengan diajukan gugatan ini dari pihak tergugat atau negara sudah ada tidak ada ruang lagi untuk bermediasi. Itu maksudnya untuk berdamai. Tapi dari 7 materi yang kemarin diajukan seperti apa Bang? Apakah akan tetap diperjuangkan karena Virgon sendiri kan ngotot tuh ingin hak asuh anak segala macam. Ya tadi kan terkait dengan sudut untuk kita di dalam hukum acara juga itu akan kami perjuangkan secara nasional, baik itu hak asuh anak secara penuh, kemudian provisi, kemudian juga harta gono gini, hak anak, adana, kemudian juga idah dan Pemirsa, sosok aktris Andi Anissa kini tengah menjadi sorotan pasca heboh dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Fandi Christian dan Dahlia Poland. Bak menepis tudingan itu, Andi Anissa tampak memamerkan momen bersama pria lain yang diduga kekasihnya di Bali. Dalam Instagram Stories-nya, awalnya Andi Anissa terlihat mengunggah ulang foto dirinya yang tengah bergandengan dengan pria bernama Robert Kaisarevan. Andi Anissa seolah ingin membantah kabar miring yang menyebut dirinya merupakan selingkuhan dari Fandi Christian. Selain itu, Robert Kaisarevan juga menuliskan keterangan untuk menegaskan bahwa Andi Anissa merupakan kekasihnya. Tidak hanya itu, Andi Anissa sempat merayakan ulang tahun bersama Robert beberapa waktu yang lalu. Dalam momen tersebut, Robert nampak memeluk Andi Anissa. Sementara itu, dalam unggahan @Andiansyah, ia juga kembali membagikan beberapa potret bersama pria yang bukan dari kalangan selebriti itu. Dari keterangan lokasi unggahan, diketahui foto tersebut diambil di Bali. Keduanya nampak serasi dan kompak menggunakan pakaian berwarna merah muda. Dalam keterangan unggahan, lawan main dari Fandi Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda ini mengungkapkan bahwa pria dalam foto itu adalah sosok yang membuatnya lebih banyak bahagia dibandingkan bersedih. Hingga berita ini diturunkan, Andi Anissa sendiri belum memberikan keterangan lebih terkait sosok pria tersebut. Seperti diketahui, Andi Anissa diduga menjadi selingkuhan Fandi Christian setelah Dahlia Poland membongkar bukti chat keduanya. Pada Minggu 14 Mei lalu, Dahlia Poland sempat membagikan unggahan di Instagram Story-nya terkait hal ini. Dalam unggahan itu, Dahlia Poland menuliskan nama Instagram Andi Anissa. Tak sampai di situ, Dahlia juga mengunggah bukti chat yang diduga ditunjukkan Fandi Christian untuk Andi Anissa. Beberapa kalimat pun dinilai mesra antara keduanya. Dahlia juga memberikan sindiran kepada Andi Anissa yang menjadi lawan main Fandi di sinetron. Ia menyampaikan bahwa Andi Anissa sangat mendalami perannya dengan sang suami. Kita beralih ke informasi selebriti berikutnya. Aktor Brasil Jefferson Mercado ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kotak kayu di luar sebuah rumah di kawasan Rio de Janeiro. Kerabat dekat
yakni Cynthia Hilsendeger, mengunggah pesan di halaman Instagram sang aktor yang mengonfirmasi kematiannya. Pihak berwenang mengatakan jenazah aktor berusia 44 tahun itu ditemukan di rantai dan dikemas di dalam kotak kayu. Kotak itu bahkan ditutup dengan beton dan dikubur sedalam 6 kaki atau 1,8 meter di halaman belakang sebuah rumah. Pengacara menyatakan bahwa hasil autopsi jenazah memperlihatkan adanya garis di leher yang menandakan bahwa korban dicekik. Dikutip dari New York Post, polisi masih menyelidiki seorang pria yang telah menyewa rumah yang menjadi TKP penemuan mayat. Tersangka terakhir terlihat memasuki rumah tersebut sekira sebulan yang lalu. Ia diduga mengenal Makado. Sebelumnya, Jefferson Makado dilaporkan hilang karena tidak ada yang mengetahui kabar darinya sejak tanggal 27 Januari 2023. Menurut ibunya, yakni Maria Das Dores, terakhir ia berbicara dengan putranya pada 29 Januari 2023. Saat itu Makado mengatakan akan pergi ke Sao Paulo untuk wawancara kerja. Keluarga mulai curiga setelah mereka menerima pesan teks dari seseorang yang dipercaya ternyata hanya berpura-pura sebagai Jefferson. Dores mengatakan pesan itu tidak seperti putranya dan pesan itu penuh dengan kesalahan ejaan. Keluarga semakin khawatir ketika kata sandi iCloud milik Jefferson Makado diubah dan lokasinya dinonaktifkan. Mereka pun mulai menyadari adanya penculikan terhadap aktor tersebut setelah sebuah organisasi non-pemerintah menghubungi keluarga untuk memberitahu bahwa 8 anjing Makado terlantar di rumahnya. Pihak berwenang kemudian secara resmi menyatakan Jefferson Makado hilang pada 9 Februari. Atas terungkapnya hal ini, pihak keluarga pun menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang telah bekerja luar biasa. Informasi tadi sekaligus menutup live update seleb hari ini, Tribuners. Jangan kemana-mana dahulu, karena sesaat lagi akan ada informasi seputar persiapan pemilu 2024 mendatang bersama Riba Angge yang hanya di Mata Lokal Memilih. Dan saya Dia Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.